Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan memulai dengan apa yang sudah kita mulai minggu lalu. Ya, saya akan mulai lagi. Ya, kan. Atau lebih tepatnya saya akan tuntaskan apa yang kita sudah mulai minggu lalu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa terpaksa katakanlah begitu ya, terpaksa saya katakanlah membuat suatu bahan matrikulasi katakanlah begitu ya, bahan matrikulasi seolah-olah seperti itu ya, yang kita akan bahas selama 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi harapannya hari ini terakhir apa bahan matrikulasi itu ya. Kenapa begitu? Ya agar kita bisa take off dengan bekal yang sama, begitu ya. Kalau itu sebagai sebuah perjalanan jauh itu, maka kita bisa mempunyai bekal yang sama untuk memulai perjalanan itu. Oleh karenanya, di dalam tanda petik bahan matrikulasi itu yang ingin saya bahas kan yang pertama adalah maintenance system. Ya, sistem pemeliharaan itu apa? Kan begitu ya, kita kemarin sudah memulai. Diawali dengan sistem thinking dan seterusnya. Dan berikutnya adalah tentang maintenance planning. Ya, maintenance planning and scheduling atau kita sederhanakan jadi planning, karena di dalam planning itu nanti akan ada scheduling pula. Kenapa perlu pula kita memahamkan bersama kegiatan perencanaan di dalam maintenance planning itu? Kenapa perlu selain maintenance system? Karena maintenance planning itu jelas-jelas nantinya akan menjadi apa ya, something that we will deal with gitu ya, untuk porsi kita ya, kita sebagai engineer maksud saya ya. Maka kalau misalkan Anda nanti akan bekerja di suatu perusahaan yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada Anda lebih di bidang maintenance, misalkan Anda menjadi manajer di maintenance department misalkan begitu, maka tentu porsi Anda nantinya harus mampu untuk menjadi lead gitu ya, memimpin di kegiatan planning ya. Seperti itu ya. Atau kalau Anda menjadi supervisor misalkan, belum sampai ke manajer supervisor, maka jelas Anda akan terlibat banyak di kegiatan planning, maintenance planning. Ya, oleh karenanya kita perlu pahamkan hal-hal tersebut ya, maintenance planning ya, and scheduling itu bersama ya, selain maintenance system. Nah, sekarang saya akan meneruskan atau menuntaskan maintenance system ya, pemahaman kita, bekal kita bersama tentang maintenance system yang harus kita pahami ya. Yaitu adalah ini dia. Nah, ini dia ya. Betul ya. Di minggu lalu saya tidak perlu refresh memori ya. Jadi ini adalah maintenance system ya. Maintenance system model, maintenance system proses model. Perlu kita memahami bahwa sistem itu kalau kemudian diilustrasikan itu menjadi seperti ini, kita perlu memahami hal seperti itu. Kenapa? Agar kita mudah di dalam nantinya merancang maupun mendevelopnya. Ya, mendevelop itu artinya Anda mengimprove-nya, mengembangkannya ya. Sehingga perlu dibumikan dalam bentuk ilustrasi seperti ini. Dan maintenance system model yang saya tunjukkan pada Anda ini saya susun atau saya develop ya, itu berdasarkan sumber-sumber yang ada di jurnal maupun pengalaman empiris saya begitu ya, ketika saya masih di industri saat itu ya. Nah, saat itu saya jadi dosen baru bergabung. Di saat yang lain sudah puluhan tahun, saya baru beberapa tahun saja. 2002 saya baru gabung, berarti ya 20-an ya. 20-an tahun. Itu saya ketika itu di Selam Besi
Kalau di Schlumberger, kalau Anda yang berminat bekerja di oil field service company, salah satunya adalah Schlumberger, tulisannya Schlumberger itu maka mau nggak mau kita harus di set menjadi seorang petroleum engineer, ya. Tapi sebagai petroleum engineer, karena kita harus berurusan dengan peralatan, maka jelas kita harus melakukan maintenance. Nah, pada saat itulah saya terlibat banyak dengan kegiatan maintenance. Demikian pula ketika saya masih di Temin, Sepeda Motor Manufacturing Indonesia, ketika itu sesungguhnya saya ditempatkan di purchasing department, urusan supply chain, ya, urusan beli-beli, ketemu supplier, godaannya banyak, wah, sudah pokoknya, makanya saya keluar. Ya, itu. Tapi saat itu yang terjadi adalah saya, karena orang yang bekerja di purchasing department, apapun itu namanya, kalau di Temin namanya purchasing department, ya, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, itu kita memastikan supply chain itu berjalan dengan sebagaimana yang direncanakan, gitu ya. Nah, oleh karenanya yang salah satu kita lakukan adalah operasional maupun quality yang ada di vendor tersebut. Nah, ketika kita bicara operasional, maka saat itu yang muncul banyak sekali permasalahan adalah production loss, jadi mereka tidak bisa berproduksi gara-gara ada peralatan yang rusak atau under performance lah begitu. Kaitannya tentu saja ujung-ujungnya adalah kegiatan maintenance. Jadi biasalah ya, perusahaan-perusahaan yang belum tersadar sepenuhnya begitu biasanya akan menempatkan kegiatan maintenance itu sebagai kegiatan yang dianggap sebagai cost center, bukan profit center. Yang profit center biasanya kan production department kan gitu ya. Tapi kalau maintenance department biasanya kau cuma buang-buang uang gitu. Nah, sehingga mereka melupakan hal itu. Mereka tidak mempunyai buru-buru sebuah maintenance system ya. Mereka tidak mengenal adanya mekanik misalkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu yang mana. Dan yang terakhir adalah ketika saya di Freeport, secara khusus saya ditempatkan di sana di maintenance department, superintendent di sana. Nah, ya sudah ya, itu kemudian. Nah, itu semua kemudian saya wujudkan dalam ini. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sifatnya impractical ya. Oleh karena ini copyright-nya ada di saya. Mohon dengan sangat, kalau Anda kemudian merujuk ini, Anda jangan lupa meng-acknowledge, karena kalau tidak Anda melanggar copyright, someday you might be sued by my lawyer ya. Ya, ini sekedar mengingatkan saja. Nah, ini adalah maintenance system yang patut kita pahami semua, oleh karena ini menjadi masuk bagian dari tanda petik matrikulasi, bahan matrikulasi ya. Ya, seminggu lalu kita sudah singgung ini ya, bahwa karena ini berupa sistem, pendekatan kita adalah system thinking, maka di otak kita mengatakan bahwa this is a system, jelas. Kenapa begitu? Karena karakteristik system thinking yang pertama adalah kita memahami bahwa setiap entitas yang ada di bumi ini adalah suatu sistem. Maka ini adalah sebuah sistem. Karakteristik yang kedua adalah setiap sistem pasti mempunyai elemen pembentuknya atau mempunyai subsistem. Nah, ini juga kita langsung bisa mengenalinya, ya, bahwa kalau ini sebuah sistem maintenance, pemeliharaan, maka ketika kita bicara maintenance policy, maintenance strategy, ada input yang berupa money, manpower dan seterusnya, ada proses di sini, yaitu dari plan execution, dan seterusnya, itu katakanlah kita bisa memposisikan dia sebagai subsystem atau elemen pembentuk sebuah sistem pemeliharaan. Kemudian juga karakteristik yang ketiga dari system thinking adalah setiap elemen pembentuk itu pasti akan mempunyai hubungan saling mempengaruhi ya. Nah, ini juga ya, diwakili oleh tanda panah yang ada. Sebagian muncul close loop ya dan seterusnya. Jadi kita menyepakati bahwa oh yes, this is a system. Ya, begitulah ya. Dan karakteristik berikutnya adalah
sistem yang baru yang terbentuk ini akan memunculkan sifat baru atau memunculkan karakteristik baru yang tidak mudah kita kenali dari karakteristik atau sifat-sifat individu. Dan sifat ini akan persis, akan awet. Paling tidak 3 yang pertama, yaitu ini adalah sistem. Yang kedua adalah ini terbentuk dari beberapa subsistem. Dan yang kedua itu, yang ketiga adalah masing-masing susun itu akan saling mempengaruhi atau akan ada hubungan, ya, korelasi. Nah, baik. Cepat saja. Jadi apa yang bisa saya jelaskan di sini adalah bahwa kalau kita bicara subsistem, maka sesungguhnya di sini Anda mengenal sebuah subsistem yang kental sekali di sini, yaitu adalah subsistem berupa proses model, ya, dan juga sebuah subsistem berupa proses control model. Anda masih ingat ketika saya membahas ini? Ya, the generic process model, ya, ada proses, ada transformation proses yang berubah input menjadi output, di mana proses itu dipengaruhi atau melibatkan ini itu, ya, ya. Dan pula Anda memahami adanya generic process control model. Nah, itu semua paling tidak, kedua itu paling tidak, itu muncul di sini. Ya, yang pertama ingin saya tegaskan adalah itu. Ya, jadi subsistem yang jelas kentara di situ adalah adanya proses model dan proses control model. Proses model itu yang mana? Paling tidak Anda langsung bisa mengenali bahwa di sini ada input yang berupa ini itu, ya kan? Ada budget, ya, ada SDM-nya, ada prosedur, metode, ada spare part, katakanlah begitu, ada pula tools, ya, materials, ya. Tools, nah, machine di sini bisa jadi tools atau equipment yang ada untuk menunjang dan seterusnya. Ini sebenarnya contoh saja input ini, ya. Sekian ini hanyalah contoh menurut saya. Ada information dan gitu, ya, yang lain-lain. Ya, jadi di sini ada input, kemudian ada transformation process, ya kan? Kemudian di situ ada output. Outputnya adalah dalam parameter tertentu, ya, efficiency dan effectiveness Anda bisa baca sendiri. Jadi paling sepakat mestinya bahwa kita mempunyai proses model. Kemudian proses control modelnya adalah yang ada di sini, ya. Anda lihat kursor ini. Kenapa begitu? Karena ada feedback loop, gitu, betul, ya. Dilakukan pengukuran dari output yang ada, kemudian dari hasil pengukuran itu masuk ke reporting system untuk di-compare, kan begitu, ya. Untuk dibandingkan, untuk dianalisa performance-nya. Hasil output tadi dianalisa kinerjanya, hasilnya dengan sebuah standar, kemudian kita putuskan, ya kan? Adakah deviasi, seberapa besar deviasi, atau tidak ada deviasi, gitu. Nah, sehingga bisa kita menetapkan action-nya apa. Di dalam main system, saya mengenali kita bisa melakukan adjustment berdasarkan hasil dari feedback loop tadi, hasil dari proses control tadi, ya, itu berupa empat tingkatan, katakanlah begitu, ya. Jadi ada first order change, second order change, third order change, dan fourth order change. First order change itu adalah ketika kita kemudian mengatakan bahwa cukup yang kemudian di-adjust atau dirubah, disesuaikan. Itu di bagian input saja. Entah money-nya, entah budgetnya harus dilebihkan, atau sebaliknya harus dikurangi, supaya orang kemudian lebih berhati-hati ketika bekerja, dan seterusnya. Atau manpower-nya, ya, bahwa kita salah di dalam merekrut orang, tukang lasnya harusnya mempunyai sertifikasi untuk overhead welding misalkan. Overhead welding itu berarti ngelas di atas kepala dia, gitu, ya. Itu kan harus disertifikasi secara khusus. Dan lain sebagainya, ya. Itu first order change. Atau kita perlu untuk melakukan adjustment di tahap sebelumnya, yaitu maintenance strategy. Jadi maintenance strateginya yang
disesuaikan, dalam arti dirubah mungkin, atau disempurnakan mungkin, ya. Yang paling sederhana ya kita bisa mengatakan dirubah misalkan, diganti misalkan. Contohnya adalah kalau maintenance strategi hari ini adalah risk-based inspection misalkan, nantinya dengan Pak Andi Rahadian Anda akan membahas bermacam-macam maintenance strategi, ya. Nah, ternyata mungkin Anda harus menggantinya dengan maintenance strategi yang lain. Misalkan menggantinya dengan reliability center maintenance misalkan. Ya, contohnya adalah seperti itu. Prosedurnya itu diganti, ya. Contohnya adalah maintenance methodologinya nanti diganti dari risk-based inspection misalkan ke RCM atau beberapa parameter untuk key performance indicator-nya dan lain sebagainya. Atau third order change, yaitu yang diganti adalah maintenance policy-nya. Jadi yang menentukan segala yang ada di dalam maintenance system ini, ya, kan diawali dari maintenance policy. Kebijakan maintenance-nya itu seperti apa? Ternyata kita salah, begitu. Ya, jadi misalkan maintenance policy-nya adalah mengikuti objektif atau goal dari perusahaan, misalkan begitu. Goal-nya perusahaan itu adalah menjadi yang apa, begitu ya. Menjadi yang terdepan di kawasan regional, yaitu ASEAN misalkan, dalam memproduksi produk berupa XYZ, maka maintenance policy-nya harus mendukung ke arah sana. Ya, misalkan kebijakannya adalah dari visi yang ada tadi adalah menetapkan standar yang ada adalah comply with standar yang ada di ASEAN misalkan, ya. Misalkan seperti itu. Nah, ternyata mungkin itu harus diganti, begitu ya. Standar yang kita pakai di dalam menerapkan, atau paling tidak di dalam nantinya Anda melakukan performance analysis dalam comparison standar, itu tidak lagi yang standar di regional, tapi terpaksa harus standar yang ada di Eropa, misalkan CE, ya. European Conformity, EC ya, European Conformity, EC itu ya, yang biasa Anda lihat di sebelah. Kalau kemudian di dalam bahasa Perancis itu menjadi Conformity Europeani, ya, menjadi CE. Nah, itu, jadi kita harus menggantinya menjadi standar Eropa misalkan, ya, karena tidak lagi mampu untuk mengakomodir hal sesempit itu. Baik, jadi dari sini paling tidak Anda memahami itu. Ada subsystem berupa proses control dan ada proses ya, proses model dan proses control model. Nah, dan tentunya ada subsystem yang lain, ya. Di sini ada maintenance policy, Anda tadi sudah kenal, yang nantinya akan menentukan maintenance strategy, ya. Di mana maintenance strategy itu nantinya akan menentukan inputnya, budgetnya seberapa, manpower-nya, scale-nya yang seperti apa, dan seterusnya. Ya, jadi metodenya itu seperti apa, apakah akan menerapkan predictive maintenance, ataukah cukup preventive maintenance saja, dan seterusnya. Ya, di mana maintenance policy juga dipengaruhi atau kita perlu memperhatikan faktor lingkungan atau faktor di luar perusahaan, dalam arti di sini di luar perusahaan, tidak selalu hanya lingkungan hidup, ya, tapi perusahaan, di luar perusahaan, ya, environmental disturbances, gangguan eksternal gitu, ya. Artinya di dalam menentukan policy itu kita perlu melihat legislation-nya, regulasinya, aspek hukumnya, perundang-undangannya, ya. Climate change misalkan, kita meratifikasi ke sana berarti kita harus mengikuti itu, atau nggak usah jauh-jauh peraturan bupati yang mengatur masalah limbah oli misalkan, ya, seperti itu, dan lain sebagainya, ya, seperti itu, ya.
Demikian pula outputnya, Anda bisa lihat di sana ada beberapa parameter. Ada 2 parameter utama di sana yang di breakdown menjadi ini itu, tidak perlu saya jelaskan, langsung Anda paham. Ya. Ada reporting system, kaitannya nanti dengan proses control. Jelas sudah ada standar yang harus kita ambil atau pakai untuk menganalisa, dianalisa kinerjanya. Ya. Ya, jadi jelas ada subsistem atau elemen-elemen yang kita bisa kenali. Ya, saya akan mulai satu demi satu dari subsistem atau elemen pembentuk itu. Saya mulai dari environmental disturbances, tapi secara singkat saja sih, ya, memulainya dengan singkat saja. Yaitu ini dia, sebentar ya. Maaf ya, sebentar ya. 20, 21. Ya. Ya, oke. Environmental disturbances. Jadi kita harus memperhatikan itu, ya. Paling tidak itu, ya, hal eksternal itu harus kita akomodir ketika kita menentukan policy dan ketika kita melakukan kegiatan prosesnya itu sendiri, ya, di sini, ya. Ini ya, ya, ya. Ya, itu hal yang saya ingin tekankan. Jadi ketika Anda nanti berada di departemen Anda, maintenance department, misal Anda bekerja di situ, maka perlu Anda pahami betul environmental disturbances, atau lebih tepatnya environmental limitation, ya, batasan-batasan lingkungan atau batasan-batasan eksternal, gitu ya, itu apa saja, ya. Contohnya apa di sini, ya, shortage of resources, kita harus paham, ya, apa yang ada di sana, resources, termasuk legislation dan seterusnya. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih jauh karena ini menjadi satu hal yang sederhana. Kemudian maintenance policy. Nah, di sini saya hanya akan menekankan ini, by agreement with other departments. Jadi, idealnya sebuah maintenance policy itu ditentukan dengan kesepakatan tidak hanya oleh maintenance department, tapi oleh departemen-departemen yang lain. Ya, baik itu production department ataupun namanya mungkin operation department atau finance department, gitu ya. Itu menjadi penting sekali. Jadi tidak bisa kita menentukan policy tanpa melibatkan mereka-mereka, ya. Bahkan di sebuah perusahaan, maintenance policy itu disepakati bersama. Jadi kalau ada yang belum sepakat, ya nggak bisa maintenance department menetapkan policy-nya, begitu ya. Ya, seperti itu ya. Ini kita paham kenapa? Karena maintenance tentu saja harus mensupport secara khusus production department, ya, operation department, ya, atau mensupport departemen lain, ya. Dan juga maintenance disupport perusahaan lain, departemen lain pula, ya. Sehingga harus terkomunikasikan kebijakan itu apa dan kebijakan itu bisa diterima atau disetujui oleh yang lain. Jadi kalau misalkan Anda nantinya diajak diskusi oleh siapapun, kemudian membahas tentang maintenance policy, kemudian orang yang mengajak diskusi Anda seperti ketika menentukan maintenance policy sama sekali tidak membahas tentang keterlibatan departemen lain, maka Anda bisa mengatakan hal yang seharusnya terjadi, ya kan? Hal yang ideal itu seperti apa? Itu demikian pula, jadi departemen yang lain, contohnya adalah, ini saya alami betul, ketika khususnya saya ada di 2 perusahaan, ya, ada di Temin, itu perusahaan Jepang, ya, Toyota Motor Manufacturing Corporation. Sahamnya TMC kan masih majority daripada Astra International. Jadi ya mereka mendominasi keputusan policy yang ada. Itu dan di Freeport. Nah, Freeport saat itu belum diakuisisi 51% dengan Inalum, ya. Ya, saya nggak tahu kalau sekarang mungkin, tapi saya rasa, saya yakin
Sekarang pun operasionalnya masih kental dengan NOLA ya, New Orleans, Louisiana. Kantor pusatnya kan ada di kota New Orleans di negara bagian Louisiana sana, karena ya sesungguhnya de facto itu mereka masih berkuasa. Ya, nah di situ mereka menerapkan betul bahwa ketika ada satu departemen menentukan policy-nya, maka departemen lain harus mengetahui dan bahkan menyepakatinya, gitu. Ya. Ya, ini mungkin tidak terlalu lazim, khususnya di perusahaan-perusahaan Indonesia, terlebih perusahaan BUMN, gitu ya. Ya, karena masing-masing ada raja kecil ya itu culture lah. Kalau di negara lain kan culture itu bisa jadi berbeda ya tentang itu. Ya, baik. Tapi ini ya kondisi ideal ya, saya mengatakan, tapi ini nyata ya. Hanya mungkin karena ideal, jadi Anda harus melakukan adjustment nantinya kalau harus menerapkan. Baik, jadi ketika policy itu sudah disepakati, orang departemen produksi paham dan sepakat bahwa nantinya peralatan yang dimiliki oleh production department itu harus diserahkan kepada orang maintenance department setiap satuan waktu tertentu gitu ya, tiap 2 bulan kayak, atau tiap 200 running hours atau 2000 running hours. Mereka nggak boleh menolak gitu ya. Ya, itu sebagai wujud dari maintenance policy yang disepakati bersama. Jadi nggak bisa lagi orang operation mengatakan saya masih pakai, nggak boleh alat ini di PM, di preventive maintenance kan nggak boleh. Nah itu masa lalu ya, karena policy itu disepakati bersama. Dari situ kemudian menentukan maintenance strategi. Saya tadi sudah sampaikan contoh konkretnya maintenance strategi itu adalah ya maintenance methodology yang akan diadopsi ya. Nah, maintenance methodology itu bermacam-macam. Ada reliability center maintenance (RCM), ada risk based inspection (RBI). Perusahaan minyak biasanya menggunakan RBI. Schlumberger dulu menggunakan RBI. Chevron menggunakan RBI, perusahaan minyak hampir pasti selalu akan menerapkan maintenance-nya adalah risk-based inspection. Ada juga yang lain, maintenance methodology yaitu adalah value-based inspection. Ada juga total productive maintenance yang mungkin Anda sudah sangat familiar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu ditetapkan tentu mendasarkan pada maintenance policy. Dari maintenance methodology berupa tadi itu, ya, sebagai bagian dari maintenance strategi, risk-based inspection misalnya, itu nanti akan kita bisa menentukan KPI seperti apa, langkah-langkah pekerjaannya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Beban kerjanya, standar yang dipakai, dan seterusnya. Baik, dari maintenance strategi tentu saja itu dibumikan menjadi inputnya yang dibutuhkan apa saja untuk masuk ke maintenance proses. Ya, tadi saya sudah jelaskan ini, saya tidak berulang. Nah, harapannya ketika sudah diproses ini nanti, input itu diproses, maka keluar output. Outputnya harus dalam 2 parameter, ya, efficiency and effectiveness. Kadang-kadang kita menyederhanakan 2 terminologi itu, 2 istilah itu. Kita harus bekerja secara efektif dan efisien, atau pabrik kita harus mampu menghasilkan atau harus berproduksi secara efektif efisien. Kalau kemudian kita ditanya, itu boleh nggak salah satunya saja begitu, ya? Maka kadang kita melupakan jawaban yang serius yang harus kita pahami. Jawabannya tentu harus dua-duanya. Tapi kenapa begitu kan? Itu kadang-kadang kita melupakan atau menyepelekan. Bahwa jawabannya harus dua-duanya, efisiensi itu harus didapat, sekaligus effectiveness didapat. Konsekuensinya, kalau hanya salah satu saja, kita lupakan efisiensi, kita tegaskan effectiveness atau kita utamakan effectiveness. Maka apakah perusahaan tersebut berhasil? Kalau ukurannya berhasil adalah berhasil menjual produk,
Apakah berhasil menjual produknya? Jawabannya sangat mungkin berhasil. Kenapa tidak? Kan begitu. Karena efektif. Ya kan? Effectiveness tercapai. Efektif itu apa sih? Ketepatan ya. Tepat benar suatu target itu dipakai ya. Suatu langkah itu diterapkan ya. Jadi tingkat kebenaran tinggi, tingkat ketepatan tinggi itu dicapai, maka itu efektif, ya kan? Kita melakukannya dengan benar, maka itu efektif. Kita mencapainya dengan tepat sesuai dengan yang direncanakan, maka itu efektif. Jadi tepat tidaknya itu tentu effectiveness. Nah, itu bisa membuat produk laku kan? Ya kan? Kalau kita bisa membuat suatu produk, speknya harus 5 spek ini harus terpenuhi. Maka ketika kita bekerja, outputnya ternyata efektif, terbukti apa? Kelimanya terpenuhi. Maka pasti ya laku ya. Selama segmennya ada, pasti laku kan? Tapi kalau hanya efektif saja kita tentukan, kita lupakan satunya, yaitu efisiensi, maka dia sesungguhnya produk kita itu laku atau pabrik kita itu mampu berproduksi, berhasil, laku, produknya berhasil, tetapi boros, ya. Karena efisiensinya kita lupakan. Apa sih? Contohnya real apa? Ya ketika kita lupakan efisiensi, yang kita kejar effectiveness, maka ketika ada produk yang cacat, contoh ya, ketika ada yang produk yang cacat kita hasilkan dalam production line yang kita punya, itu kita nggak pedulikan dia. Jadi begitu ada yang cacat, ya sudah tinggal di-rework aja, dikerjakan ulang, atau dibuang, dijual murah. Yang penting pokoknya nanti outputnya efektif. Gitu. Kalau itu kita melupakan efisiensi. Jadi begitu tidak tepat, ya kita buang atau kita ulangi saja. Nah, sehingga hasilnya nanti produk pasti laku selama segmen pasarnya ada, produk pasti laku tetapi cost-nya menjadi tinggi sekali. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan efisiensi dan effectiveness. Demikian pula kalau itu efisiensi ya, kita melupakan effectiveness. Yang penting hemat. Efisien itu kata kuncinya kan hemat. Efektif itu kata kuncinya tepat ya, Anda paham tadi. Jadi kalau yang kita kejar cuma hematnya saja, hebatnya doang, maka ketepatannya bisa jadi akan terkompromikan kan gitu ya. Ya hasilnya tentunya tidak bisa optimal, sama. Gitu. Oleh karenanya jelas, efisiensi itu harus kita kejar, efektif kejar. Nah, yang di sini nih. Jadi di proses ini muncul ada 2 kegiatan. Jadi di maintenance system, proses transformation proses itu terbagi menjadi 2 kegiatan, planning and execution. Ya, jadi kalau Anda bekerja di perusahaan, paling tidak di 3 perusahaan itu yang tadi saya sebut, karena kalau di perusahaan lain saya nggak tahu, saya belum pernah kerja di lain tempat itu, maka Anda akan mengenal itu di maintenance department-nya. Ya, bahkan kalau di Schlumberger tidak tegas ada, tapi kalau di Temin dan di Freeport itu muncul divisi. Jadi ada di bawah maintenance department itu muncul 2 division. Ya. Planning division, kemudian yang satunya mechanic division. Kalau nama itu bisa jadi berbeda ya, tapi apa yang dia kerjakan di situ merepresentasikan yang satunya planning, yang satunya adalah execution. Jadi ada 2 kegiatan, planning, execution. Planning itu tentu saja merencanakan, ya. Jadi perencanaan dari maintenance task yang ada, ya. Ya. Kemudian rencana itu dieksekusi oleh pihak lain, ya, oleh mechanic division, ya. Kalau di Freeport gitu. Nah, jadi konsepnya sederhana itu. Ada yang merencanakan pekerjaan. Khusus dia fokus di situ. Dan ada yang khusus fokus mengeksekusi rencana itu. Sehingga kalau Anda membayangkan, maka di maintenance department yang baik, itu segala pekerjaan yang dilakukan oleh mekanik, yang Anda
Anda lihat itu di sebuah bengkel misalkan, mekanik dia mulai dari hal yang sederhana, membuka baut casingnya misalkan, penutupnya, sampai kemudian mengoverhaul, membongkar, dan anu. Itu seharusnya dia melakukan itu berdasarkan plan, ya, perencanaan yang dibuat oleh planning division. Nah, begitu, sederhananya begitu. Ya, jadi tidak boleh tidak. Ya. Oleh karenanya peran planning di sini menjadi utama, ya, karena nantinya akan menentukan eksekusinya itu benar atau salah, akan menentukan outputnya itu efisien atau tidak, dan efektif atau tidak, gitu ya. Tentu execution juga akan menentukan, ya, plannya bagus, perencanaannya bagus, kalau dieksekusinya salah. Tapi dari aspek chronologically, gitu ya, secara kronologis, maka Anda paham kalau di planningnya itu sudah salah, maka di belakang salah semua, kan. Itulah kenapa tadi saya singgung tanda petik matrikulasinya ada dua, yaitu maintenance system sekarang ini dan maintenance planning. Ya, maintenance planning itu bagian dari maintenance process, ya, karena di dalam maintenance process ada planning and execution. Sekali lagi jangan bingung dengan nama, ya, nama ini bisa bermacam-macam nanti kalau di lapangan, ya, tapi Anda akan paham lah maksud saya. Ya, jadi maintenance planning inilah yang porsi kita sebagai engineer. Jadi biasanya engineer S1 dan seterusnya di atas di atas itu, gitu ya. Itu biasanya akan direkrut di maintenance department untuk berkontribusi di planning division. Sedangkan kawan-kawan yang paling tidak pendidikan formalnya itu tidak sampai ke S1 misalkan begitu, ya, itu mereka akan ditempatkan di execution, ya. Jadi seperti itu, sederhananya adalah seperti itu. Karena pekerjaan planning itu membutuhkan analytical thinking, membutuhkan analytical skills, ya, dan seterusnya, sehingga pendidikan yang dilalui itu tentu akan menentukan, ya. Kalau kita skripsi, tesis, itu kan analytical thinking kita harus kuat, ya. Sedangkan teman-teman yang ada di sekolah vokasi misalkan, atau sekolah menengah kejuruan misalkan, di bawah itu mereka tidak harus, bahkan tidak perlu membuat sebuah skripsi. Mereka cukup membuat sebuah laporan dari suatu project, katakanlah begitu, ya. Dilaporkan, ya. Tapi analytical thinking-nya menjadi itu. Ya, begitu. Ya, oke, baik. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan di planning? Ya, selayaknya Anda sudah paham di sana. Kegiatan-kegiatan mengumpulkan data. Kalau kita mau merencanakan, kita harus cukup data dulu. Kita collect data itu, kemudian kita olah data, kita collate, diolah, ya. Seperti itu, baru kemudian kita bisa melakukan perencanaan dan sekaligus scheduling atau penjadwalan. Pada prinsipnya itulah, ya, Anda paham kegiatan yang ada di sana. Jangan execution, ya, prinsipnya mengexecute, tapi tidak hanya itu saja, tapi menyiapkan segala halnya, toolnya, spare part, menyiapkan metodenya, prosedurnya, ya kan, standar-standar yang nantinya harus diacu dan seterusnya, kemudian perform. Nah, ketika sudah perform, di sini nih muncul compare. Nah, jadi execution itu tidak hanya perform saja, tetapi juga tentu menyiapkan, dan yang terlebih penting di sini adalah compare. Kenapa compare perlu? Karena dia harus membuat report. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman mekanik itu ketika dia mengeksekusi berdasarkan plan yang sudah dibuat oleh planning, rencana kerjanya langkah pertama adalah buka A, kendorkan Y, dan seterusnya. Dia sudah eksekusi itu semua, maka dia kemudian harus menganalisa, ya, dengan cara mengcompare. Ya, analisa yang dilakukan adalah membandingkan. Membandingkan apa? Antara yang direncanakan dengan aktualnya seperti apa. Yang direncanakan yang ada di plan tadi dengan aktual yang dia kerjakan. Contoh, dia di plan direncanakan langkahnya ada 10 langkah misalnya. Ya. Ternyata dia bisa menyelesaikan kurang dari itu misalnya, dia tulis.
Atau sebaliknya, dia harus menyelesaikan lebih dari itu supaya bisa masalah selesai. Ya dia tulis 15 langkah misalkan. Di situ direncanakan bisa diselesaikan dalam waktu estimasinya adalah 2 jam, ternyata dia harus lebih dari itu, maka dia harus laporkan dengan ditulis alasannya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga harapannya ketika report itu dia buat oleh mekanik, maka kemudian di-feedbackkan ke planning. Kemudian planning melakukan review. Sehingga kegiatan planning di sini akan terus menuju yang lebih baik. Ya, jadi plan tadi bisa di-improve terus-menerus. Nah, kalau saya rasa logika seperti itu Anda sudah cepat bisa paham. Yang mungkin perlu saya tambahkan untuk mengingatkan adalah bahwa Anda bisa bayangkan sekarang, Anda harus membuat perintah kerja berupa perencanaan tadi, plan, untuk orang-orang, yaitu di mekanik, yang mengeksekusi, yang mungkin dia scale-nya jauh lebih tinggi daripada Anda, kan begitu. Ya, nah itu yang terjadi, memang. Ya, tapi itu menjadi sesuatu hal yang tidak akan Anda menghadapi masalah ketika ketika Anda berada di sana akan dengan sendirinya learning by doing. Ya, tapi itu akan menjadi sebuah fenomena yang akan muncul ya. Ya, Anda memberikan tugas yang harus diikuti oleh orang yang tugas itu bisa jadi sudah orang itu kerjakan berpuluh-puluh tahun mungkin gitu ya. Tanpa orang itu tahu alasannya kenapa saya melakukan itu gitu ya. Tapi dia tahu bahwa ini memang harus dilakukan. Nah, itu. Maka ketika ada improvement yang Anda harus rubah, bisa jadi mungkin ada resistensi. Ya, itu sebuah seni. Tapi sesungguhnya begini, kalau misalkan ambil contoh sebuah perusahaan, ya, sebuah perusahaan di situ untuk menghasilkan produksi, maka dia menggunakan suatu equipment, alat. Nah, maintenance department maintain alat tersebut. Nah, alat itu kan berarti kan dibuat oleh perusahaan lainnya. Maka ketika perusahaan Anda itu membeli alat tersebut, maka pasti akan dilengkapi dengan manual book. Nah, manual book itu salah satu sumber yang bisa kita acu untuk learn, ya, untuk belajar, untuk mempelajari. Ya, jadi kita akan pada tahap yang sama dengan level yang sama dengan para mekanik, ya. Tapi memang ya itu menjadi sebuah. Kalau saya dulu, karena saya sebetulnya orang lapangan, apalagi tidak terbayang menjadi dosen saya. Nah itu orang lapangan, maka ketika saya dulu jatahnya libur, saya tetap masuk kerja karena saya kan dulu kalau di Sulawesi di offshore ya, di lepas pantai, ketika libur kan harus ke darat ya, onshore, dijemput helikopter begitu. Nah, yang saya lakukan, saya di onshore tidak pulang ke kota saya, tetapi tetap di situ untuk di workshopnya, untuk belajar. Tapi wujudnya saya overtime gitu. Jadi sudah digaji, saya belajar dari para ahlinya. Gitu. Jadi di workshop itu, di bengkel itu isinya mekanik-mekanik semua kan. Wah, mereka senang. Terus, libur-libur kok kesini, bos? Wah, saya bawakan sesuatu, makanan. Mereka bekerja sambil senang. Saya belajar dari mereka. Kan begitu. Belajar hal-hal yang praktikal ya, hal yang praktis itu kan memang adanya di lapangan, tidak di bangku. Nah, artinya itu bisa disiasati. Yang penting, saya yakin itu state of the art dari kerjaan planning, yang saya yakin Anda juga mempunyai art untuk bisa mengantisipasi. Nah, jadi ada kegiatan planning yang Anda merencanakan suatu perencanaan, dan itu harus tepat mestinya, dan harus dieksekusi dan harus bisa dieksekusi oleh sejawat Anda lah gitu ya, kalau nggak boleh dikatakan anak buah.
Nah, oleh karenanya kegiatan planning itu perlu kita bahas dengan detail. Maintenance planning nanti akan kita bahas dengan lebih detail, ya. Oke ya, gitu ya. Jadi kenapa kok saya menegaskan kita akan membahas tentang maintenance system, katakanlah matrikulasinya, dan maintenance planning. Kenapa? Karena ya um, kontribusi dia menjadi utama di dalam maintenance system. Planning di sini menjadi utama di dalam maintenance system. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang saya sebut tadi, para eksekutor mekanik itu dia dengan gampangnya bisa mengatakan bahwa saya sudah mengerjakan sesuai dengan plan yang ada. Kalau tetap rusak ya jangan salahkan saya. Mereka bisa mengatakan itu. Ya. Jadi kegiatan planning itu menjadi sesuatu hal yang nilainya tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Kan kebalik, biasanya kebalik kalau yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan dengan sesungguhnya ya maintenance sistem seperti apa itu. Kegiatan planning nggak ada, yang ada hanya eksekusi. Ya kan? Ya, jadi ya seperti itu ya. Ya sudah bongkar dulu. Ini rusaknya apa? Harus bongkar dulu, nanti ketahuan. Nah, begitu. Ya, macam-macam seperti itu. Baik. Ya, ini kondisi ideal yang saya harus sampaikan kepada Anda semua karena Anda berada di level postgraduate ya. Karena Anda harus tugas Anda harus mendevelop ya. Anda tidak hanya sekedar mengimplementasikan tapi Anda harus mendevelop ya. Ya, itu adalah konsekuensi dari jenjang studi yang kita capai. Oleh karenanya ya Anda harus paham kondisi ideal itu seperti apa, kemudian ya tinggal disesuaikan dengan di lapangan nanti seperti apa. Nah, ini adalah kondisi ideal yang ada dan tentu saja ini adalah applicable karena saya mengalaminya. Oke, baik. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail di planning. Nah, dari tadi saya mengatakan plan, ya, perencanaan. Hasilnya berupa plan, hasilnya berupa perencanaan. Perencanaan itu apa? Nah, kalau di maintenance system itu plan yang dimaksud itu istilahnya adalah work order, WO, ya, WO. Walaupun lagi-lagi istilah itu di setiap perusahaan bisa jadi berbeda-beda. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesianya apa. Yang lazim, ya istilah yang lazim. Saya nggak tahu karena saya belum pernah bekerja di perusahaan Indonesia. Tapi kalau itu perusahaan atau secara internasional itu disebut dengan work order, WO, ya. Nah, jadi kalau Anda pernah mendengar itu, ya, jadi WO itu dihasilkan oleh planning division dari sebuah maintenance department. Jadi sekali lagi dia merencanakan ya, mengumpulkan data, mengolah data itu, kemudian di plan, ya, direncanakan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana melakukan, apa yang harus disiapkan, diganti spare part-nya, tool-nya apa, itu kan plan ya. Plan. Kapan harus selesai direncanakannya, nah itu kan itulah masuk schedule. Seperti itu. Kemudian dieksekusi, kemudian para mekanik melakukan analysis dalam arti mengcompare untuk kemudian direport agar bisa direview. Sehingga apa? WO atau work order itu bisa secara kontinu disempurnakan, ya, seperti itu. Nah, maka harapannya ketika sudah selesai dieksekusi, outputnya maka nanti akan didapat. Nah, kemudian di outputnya itu diukur, gitu ya, diukur, diamati. Kemudian dengan reporting system di sini sebetulnya lebih kepada sistem IT-nya begitu ya. Bagaimana cara kita melakukan reporting gitu ya. Nah, kalau sekarang hari gini kan Industri 4.0 jelas-jelas peran IT menjadi yang dipakai, menjadi kontribusi yang besar. Maka kemudian dianalisa. Nah, di sini kita bisa simpulkan. Kalau acceptable ya sudah, itu menjadi sebuah informasi saja di bagian maintenance strategi sini bahwa itu sudah tepat, gitu kan. Jadi di feedbackkan ke maintenance strategi bahwa tidak ada masalah, gitu, ya. Bahwa risk based inspection sudah tepat, katakanlah begitu. Kalau tadi memang maintenance strateginya salah satu yang ditentukan di situ adalah risk based inspection. Tapi kalau unacceptable, nah ini. Kalau unacceptable, maka pilihannya adalah first order,
second order atau third order. Tidak muncul di sini karena ya nanti membuat bingung ya garisnya. Tapi Anda bisa paham. Ini itu. Dan tadi sudah Anda sudah paham ya. First order yaitu berarti cukup ini yang kita sesuaikan. Atau harus maintenance strateginya harus dirubah atau disesuaikan. Kalaupun tidak dirubah disesuaikan. Atau bahkan maintenance policy-nya terpaksa yang harus disesuaikan atau bahkan diganti ya. Nah, ini Anda lihat di sini unacceptable and if required perform root cause investigation, root cause analysis. Jadi ini menjadi Boolean algebranya, Boolean algebranya itu yang dipakai adalah n. Ya. Artinya apa? Ini menjadi sebuah opsi yang biasanya akan, walaupun opsi, tapi akan cenderung sering dilakukan, ya. Yaitu fourth order change ini, ya. Yang nantinya di feedbackkan ke maintenance strategy. Itu akan cenderung sering dilakukan, ya. Yaitu adalah root cause analysis. Itu cenderung sering. Kenapa? Jadi root cause analysis itu kita lakukan, atau fourth order change itu akan kita lakukan ketika kondisi yang ada adalah failure yang ada itu akan terjadi berulang. Kegagalan yang sudah kita eksekusi itu, hilangkan itu terjadi berulang. Ya. Nah, in English-nya adalah jika Anda mengalami recurrent failure. Jika Anda mengalami ini, jika Anda mengalami recurrent failure, dari kata recur, dari kata occur itu kan muncul ya. Kalau recur berarti ya muncul kembali. Kalau recurrent berarti dia menjadi adjektif, kata sifat. Berarti failure yang muncul kembali, begitu ya. Kalau yang terjadi, maka Anda sangat disarankan untuk juga menerapkan fourth order change. Dalam arti di sini adalah to perform root cause analysis. Saya yakin sebagian besar dari Anda paham apa yang disebut dengan root cause analysis. Terlebih bagi Anda yang S1-nya mungkin teknik industri misalkan ya. Karena mempelajari itu. Ya. RCA, root cause analysis, itu adalah salah satu tools di dalam quality control yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab. Eyangnya penyebab, gitu ya. Mbah buyutnya penyebab. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah dalam bentuk failure, maka kita jangan buru-buru untuk sekedar menghilangkan failure itu. Nah, ini konsepnya root cause analysis kan begitu. Tapi harus kita lakukan, itu lebih harusnya pada mencari akar penyebab. Karena kalau kita bisa menemukan akar penyebab dari failure yang ada, kegagalan yang ada, maka dengan sendirinya solusi itu akan datang dengan sendirinya. Atau solusi itu akan bisa kita tentukan dengan tepat. Tapi kalau kita tidak pakai root cause analysis, maka kita begitu ada failure, ya kita sekedar berusaha menghilangkan failure atau sekedar mencari solusi gitu ya. Yang penting tidak failure lagi gitu. Nah, jadi itu ya, melakukan root cause analysis. Harapannya nanti ketemu root cause-nya, akar penyebab. Root cause kan akar penyebab. Ketika ketemu akar penyebab, maka kita bisa melakukan improvement. Improve-nya bisa macam-macam di sini. Ya, yang cenderungnya adalah yang di aspek-aspek desain, ya. Jadi mungkin ada desain yang harus kita redesign, ya. Desain awalnya mungkin tidak cocok misalkan. Sehingga kita improve dengan kita rubah desainnya. Kita susun ulang desainnya, misal. Ya. Sehingga ada kata kunci inovasi itu menjadi itu. Ya, jadi intinya adalah kita mengidentifikasi root cause, sehingga dari root cause itu kita bisa menentukan solusinya yang tepat. Berupa mengganti desain yang ada, melakukan inovasi dari hal-hal yang sederhana misalkan, ya, dan sebagainya. Menggunakan
teknologi yang terkini atau tools yang terkini dan seterusnya. Sehingga itulah nanti yang disebut dengan fourth order change. Karena nanti akan masuk ke maintenance strategy. Hasil kita melakukan improvement tadi diinputkan ke maintenance strategy sehingga di tahap ini input sudah benar. Ya. Karena harapannya kalau maintenance strategy yang kita benahi di belakangnya nanti sudah harus benar semua kan. Paling tidak input itu sudah tidak ada yang tidak tepat. Ya, jadi kata kuncinya yang di fourth order change adalah root cause analysis, melakukan root cause analysis. Ya, itu terjadi fourth order change terjadi atau root cause analysis kita lakukan jika recurrent failure itu Anda alami. Berarti ada ketika recurrent failure terjadi kan berarti outputnya tidak efektif ya, betul ya. Jadi hari ini diperbaiki selesai, 2 hari lagi rusak lagi, nah berarti kan nggak efektif ya. Pada kenyataannya nggak efektif. Nah, diperbaiki lagi 5 hari rusak lagi, diperbaiki lagi sekian hari rusak lagi dan seterusnya. Berarti hasil dari pengukuran outputnya kita bisa nyatakan di situ ada gap berupa recurrent failure dan masuk ke root cause analysis untuk dilakukan improvement, dan itu yang dimaksud dengan fourth order change. Saya berharap untuk level Anda, postgraduate student, Anda bisa mendevelop narasi saya ini dengan lebih detail. Ya, nanti saya tagih di ujian, gitu ya. Itu dia, jadi saya harus segera berpindah karena ya tinggal 40-an menit nih. Waktu kita kan 40 kali 3 ya, 120 menit. Di slide yang Anda punya, maka Anda akan paham contoh dari plan tadi, contoh dari plan ya. Yang berupa work order itu seperti apa, itu ada di contoh-contohnya, nanti akan ada, Anda akan pahami di belakang ya. Ya, saya akan menuju ke slide yang lain, masih bagian dari tanda petik matrikulasi ya, yaitu apa yang ada di maintenance planning ya. Kalau mau ditambahin ya scheduling ya. Maka secara cepat saja, karena ini hanyalah ya sekedar menyamakan persepsi gitu ya, mohon Anda bisa baca sendiri gitu ya. Maka dasar kita di dalam melakukan perencanaan itu adalah kita mestinya menerapkan apa yang disebut dengan the 6 coordinates of planning. Ini harusnya ada the 6 coordinates of planning. Ya, gitu deh. The 6 coordinates of planning. Jadi ketika kita merencanakan sebuah work order, maka kita harus melihatnya dari ke-6 perspektif yang ada. Tujuannya apa? Ya, maintenance task ini harus dilakukan, sehingga nantinya Anda membuat plan-nya itu bisa merepresentasikan tujuan, gitu kan? Kemudian how, bagaimanakah caranya, atau prosedurnya itu seperti apa, steps required, prosedurnya, tahapan-tahapan yang dibutuhkan itu apa saja untuk to perform the activity. Ya, berarti di sini nantinya Anda berhasil menyusun 10 tahap, misalkan 10 prosedur, 10 tahap yang harus dilakukan untuk melakukan overhaul pompa sentrifugal misalkan. Ya, berarti ini hasil dari Anda merencanakan dari perspektif how. Who-nya juga Anda harus rencanakan, yaitu siapa yang harus melakukan. Siapa di sini bukan nama, sekedar nama, tetapi bisa jadi nama, tapi bukan itu yang dimaksud, tapi lebih ke kualifikasi. Dan juga what-nya, perlukah spare part tertentu yang harus disiapkan? Dan kalau iya, itu apa saja?
perlukah tools atau peralatan secara khusus yang harus disiapkan untuk melaksanakan pekerjaan tadi, ya. Work ordernya adalah melakukan overhaul pompa sentrifugal misalkan, itu, ya. Kalau memang ada yang harus disiapkan, maka di situ Anda harus menyatakan itu. Spare part yang disiapkan adalah gasket misalkan, gasketnya yang rubber, yang karet, ya, misalkan, dan seterusnya. Toolsnya, ya, dibutuhkan tools berupa A, B, C, D, dan juga when-nya, rencana kapan mulai, kapan selesai dalam arti durasi, dan juga bisa jadi lokasinya, ya. Kalau kita bicara tentang maintenance, maka Anda bisa bekerja atau menyuruh bekerja mekanik Anda itu di workshop atau di in situ. In situ itu berarti di lokasi, ya, di site, ya. Nah, berarti perlu dinyatakan kegiatan ini bisa dilakukan di workshop maupun di in situ, atau ini WO ini harus dikerjakan di workshop karena harus menggunakan crane misalkan, pesawat pengangkat misalkan, dan seterusnya, ya. Jadi paling tidak dalam sebuah work order itu harus merepresentasikan paling tidak 6 aspek atau 6 perspektif tadi, ya. Nah, selanjutnya Anda bisa baca sendiri, ya. Kalau yang di sini ini adalah effective planning, 6 faktor yang mempengaruhi effective planning. Itu apa saja Anda bisa baca di sana, ya. Ada input, ada standar, ada prosedur, Nah, hari gini itu yang saya maksud adalah kita berada di revolusi industri keempat, ya. Industri 4.0 itu revolusi industri keempat. Revolusi industri pertama itu di tahun 1700-an itu di Inggris sana, yaitu ketika ditemukannya mesin uap, ya kan? Itu revolusi industri pertama. Jadi dengan mesin uap itu, ya, batu bara itu, maka yang sebelumnya serba tenaga manusia atau hewan, kalau itu ada sebuah mekanisasi begitu, ya, sebuah pabrik katakanlah dulu di Inggris, yang mengemuka adalah mereka selalu memproduksi tepung gandum itu menggunakan kuda untuk menggerus, ya, itu menggunakan kuda. Bagaimana? Ya, kudanya suruh muter gitu, diikat muter, nah, maka kemudian gandumnya itu ditumbuk. Nah, kemudian muncul mesin uap, maka kuda diganti oleh mesin tersebut untuk menumbuk biji gandum. Dan akhirnya dipakai untuk kereta api dan lain sebagainya. Nah, hari ini revolusi industri keempat, revolusi industri kedua itu yaitu ketika apa? Ketika ilmu teknik industri mulai dikenal, yaitu adanya mass production, yaitu adalah line balancing. Jadi conveyor belt, ya. Kan kalau Anda lihat di pabrik ada line production, ya, ada jalur produksi, itu biasanya tidak hanya satu tapi lebih, mungkin 2, mungkin berapa. Nah, hal itu biasanya diwakili oleh sebuah peralatan yang memungkinkan terjadinya pekerjaan dikerjakan secara continuous, kan begitu, ya. Harapannya nanti bisa mass production, kan, fungsi massal. Jadi manusianya yang diem tapi bendanya bergerak dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain. Sehingga saat itu ditemukannya yang pertama adalah conveyor, ya, conveyor belt, yang kedua adalah sistem produksi, production system, ya, untuk line balancing, supaya balance line. Nah, kemudian revolusi industri yang ketiga itu adalah ditemukannya automation, otomasi. Realnya adalah PLC. Bagi Anda yang satunya teknik elektro, maka Anda bekerja di perusahaan, biasanya kalau Anda ngurusin PLC-nya, ya, Programmable Logic Control, gitu. Wah, itu sudah terasa ganteng sekali, ya, pada saat itu, ya. Kenapa? Karena line production Anda itu bisa dikerjakan secara otomatis, kan begitu, kan. Intinya kan gitu. Ada logika yang disematkan di
lini produksi itu untuk melakukan sebuah keputusan. Contoh, kalau produk Anda ada dimensi tertentu dan itu harus dipisah, kalau ada dimensi yang besar harus belok kiri, dimensi yang sedang belok kanan misalkan. Maka ya itu tinggal di program saja di PLC-nya, maka nanti akan ada sensor yang kemudian memilah-milah. Kalau ukurannya kurang dari sekian senti, maka dia akan didorong ke kiri misalkan, dan seterusnya. Robotik itu sudah muncul pula di revolusi industri ketiga. Jadi kalau yang sebelumnya hanya line production saja, ya revolusi industri kedua itu hanya line production saja, semuanya masih manusia juga yang memindah-mindahkan. Maka kalau revolusi industri ketiga tentunya sudah otomasi, sehingga bisa jadi ada robot. Nah, yang revolusi industri keempat itu adalah yang disebut dengan cyber physical manufacturing. Jadi fisik benda itu, equipment itu dengan cyber, yaitu kaitannya dengan internet atau perpindahan data, itu menjadi satu. Sehingga ada penemuannya adalah seperti tentu saja Internet of Things, IoT, kemudian cloud computing. Sekarang server tidak harus secara fisik ada di daratan, gitu kan. Server itu ada di langit sana, kan begitu. Ya. Ada cloud computing, ada artificial intelligence, ini kita harus hati-hati sebagai manusia. Jangan sampai ilmu kita itu diadop oleh mesin dan kita menjadi nggak berguna. Jadi kadang-kadang kita kan begini ya, kalau misalkan apa ya, ada suatu pekerjaan yang mungkin di situ monoton, misalkan menghitung dalam jumlah banyak, gitu kita mengatakan wah itu di Excel kan saja selesai. Misal, gitu ya. Ya itu memang betul, Excel digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia ya. Tapi kita jangan sampai tidak paham, gitu. Kenapa? Karena nantinya equipment itu akan learn dengan sendirinya. Tidak lagi diprogram. Jadi artificial intelligence itu tujuannya adalah itu, membuat machine learning. Ya, Anda pernah mendengar itu mestinya, machine learning. Jadi mesin itu akan learn dengan sendirinya. Dia cukup diprogram satu kali, setelah itu dia memprogram dirinya sendiri. Jadi filmnya dulu ada banyak itu ya, film science fiction. Eagle Eyes, kalau Anda tahu film itu, ya ada sebuah superkomputer yang dirancang, dia bisa mengatur kehidupan suatu kota begitu. Wah, dia bisa mikir sendiri dan dia jadi jahat. Tapi pada prinsipnya adalah penemuan-penemuan itu, artificial intelligence, di mana di situ ada expert system, ada machine learning, dan begitu ya di bawah artificial intelligence. Itu memunculkan revolusi industri keempat. Nah kita, berarti di sini effective planning, 6 faktor yang mempengaruhi itu jelas-jelas input ini sekarang menjadi utama. Ya, yaitu apa? Berupa informasi ya. Jadi informasinya mesti accurate and relevant. Jadi kalau Anda sekarang ditanya oleh bos Anda, faktor apa yang utama sekarang ini yang menyebabkan kita bisa membuat planning itu bisa efektif dan efisien gitu ya. Itu maka Anda jangan lupa untuk menyebutkan yang pertama adalah informasi. Ya. Karena hal itu bos Anda biasanya kalau maintenance hari ini sudah sangat industri 4.0 ya. Sangat industri 4.0. Jadi sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga uap di negara-negara maju itu yang memaintain itu tidak lagi ada manusia di situ, ya, tapi yang memaintain itu di negara lain. Saya bisa cerita, jadi ada sebuah pembangkit listrik tenaga uap di Chili, di Amerika Latin, itu diatur operasi dan pemeliharaannya, maintenance and operation-nya, itu dari California. Kenapa? Karena peralatannya dibuat di California, sehingga karena menggunakan industri 4.0, dipasanglah itu sensor-sensor di peralatan yang ada di Chile sana. Kemudian segala informasi diambil. Dari sensor itu diambil, kemudian diolah, dikirim melalui cloud computing, diolah di Sacramento itu di negara bagian California.
Nah, disitulah mereka mau mengoperasikan dan sekaligus memaintain. Ya. Oleh karenanya, predictive maintenance hari ini menjadi utama ya di dalam maintenance management and asset, di dalam maintenance engineering and asset management, ya TPMA. Itu menjadi utama, predictive maintenance. Karena kita bisa memprediksi apa yang potential failure yang akan terjadi. Dan harapannya kita segera melakukan eksekusi atau perencanaan dan kemudian dieksekusi, harapannya potential failure itu tidak akan terjadi lagi. Nah, ya oke, baik. Saya hanya ingin menggambarkan saja bahwa dari 6 faktor ini, hari ini itu input itu menjadi utama. Bukan berarti yang lain tidak butuh ya, makanya saya sebut utama ya. Utama itu kan berarti ya utamalah ya. Seperti itu ya. Kemudian itu Anda baca sendiri. Ini juga gampang ini ya. Gampang. Bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan planning, yang kita lakukan itu adalah to balance constraint. Kita menyetimbangkan batasan. Ya, jadi kita paham ada batasan yang ada dan sehingga kita balance. Kalau kita bisa melakukan itu, maka planning kita akan bagus. Nah, gitulah konsepnya. Ya, batasannya apa saja? QQTMS, quantity, quality, time, money, safety. Ini minimal ya. Jadi Anda masih bisa tambahkan lagi yang lain. Ini yang harus kita balance. Ya, ada keterbatasan quantity dari tools kita misalnya, quantity dari SDM kita misalnya. Ada keterbatasan quality, gitu ya. Misalkan kita tidak mempunyai acuan, ya, karena kita harus membeli standar yang mahal misalkan ya, kita terbatas. Ada time yang membatasi, ada budget yang membatasi, ada safety yang kita tidak bisa melakukan itu karena faktor safety. Nah, planning itu memperhatikan ini semua sesungguhnya. Ya, gitulah ya. Sehingga itulah kenapa ilustrasinya menjadi seperti ini. Kegiatan why, what, how, dan seterusnya itu harus kita lakukan dengan memperhatikan constraint tadi. Sehingga kita di dalam merencanakan, kita bisa menyetimbangkan, jadi membuat seimbang gitu ya. Constraint-constraint yang ada, sehingga why-nya bisa tepat, what-nya tepat, how-nya tepat, dan anu-nya tepat, anunya. Ya, seperti itu. Nah, saya akan langsung menunjukkan saja ke contoh dari work order. Ya, work ordernya adalah ini. Ini contoh dari work order. Contoh work order, ya. Jadi yang dihasilkan oleh planning division itu contohnya adalah ini. Ya, contoh work ordernya adalah sekedar contoh, jadi ada bentuk-bentuk yang lain. Dari sini Anda bisa paham bahwa ini description of work to be carried out. Berarti ini bicara tentang how, ya kan? Nah, ini how-nya di sini nih, Anda taruh di sini nih. Ini harusnya isi ya, ada isinya ya. Dia kan hanya template. Ya, Anda ketik di sini, langkah pertama langkah kedua langkah ketiga Ya, seperti itu. Ada how-nya, ada time-nya, ada when-nya, ya. Ini plan hours-nya, ya. Di sini. Dan lain sebagainya. Anda bisa melihat di sana ada who-nya, siapa yang mengerjakan, gitu ya. Dan seterusnya. Bentuk yang lain adalah yang Anda bisa lihat sendiri nanti. Saya rasa tidak menarik. Oh, ini. Mungkin ini aja. Ini contoh yang lain ya. Atau yang lebih menarik mungkin ini. Sebentar ya. Nah, nih. Nih. Ini adalah contoh lain. Contoh lain disebut dengan namanya ini worksheet juga. Work order juga. Work order. Tapi ini di perusahaan lain disebut dengan job control sheet. Nah, Anda jangan bingung ya. Sesungguhnya ini adalah work order, jadi perintah kerja gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sana ada how-nya ya. Job activity steps berarti how
Jadi di sini adalah hasil plan Anda berupa how. Di sini traits ini adalah manusianya, ya. Dengan simbol-simbol yang ada ini adalah simbol yang merepresentasikan kualifikasi. Ya. Maksudnya gitu. Siapa yang harus mengerjakan langkah pertama, yang kedua siapa, tiga siapa. Ini ada when-nya, ya, hours di sini. Perencanaannya untuk waktunya berapa. Dan bahkan ada di sini, kalau Anda lihat, ini ada foto yang menunjukkan equipment-nya, yaitu berupa pompa sentrifugal, ini pompanya, ini motor listriknya. Ada juga denah yang menunjukkan lokasi dari pompa ini. Maka ini khususnya yang ada di sini, denah, ini sesungguhnya merepresentasikan why. Kenapa? Nah, gitu. Yaitu purpose, tujuan. Jadi harapannya dengan lokasi ini dimunculkan yang merepresentasikan why atau purpose atau tujuan, maka mekanik akan paham bahwa oh, ini adalah pompa sentrifugal yang dia ditempatkan di kilang minyak, di refinery tank, sehingga dia masuk dalam critical equipment, sehingga dia harus di-maintain dengan prosedur khusus, ya, dengan lebih hati-hati, dan prosedurnya memang khusus tahapannya, gitu. Kan Anda bisa bayangkan pompa sentrifugal itu akan dipakai dimanapun ya. Anies Baswedan aja butuh ini ya. Ya. Nah, ini lebih-lebih untuk sebuah refinery tank. Kalau sebuah pompa sentrifugal ditempatkan di kilang, berarti kalau pompa sentrifugalnya rusak, maka selesailah semua produksi di situ. Sehingga itulah purpose-nya penting di sini. Tujuannya adalah memastikan tujuan dari melakukan overhaul ini, 3 yearly overhaul of P132 pump assembly. Tujuan dari ini adalah memastikan bahwa fungsi pemindahan minyak mentah itu yang menuju untuk diproses dengan reaksi yang ada di refinery itu berjalan dengan sempurna, sehingga tidak akan terjadi shutdown. Ya. Nah, jadi mekanik paham, oh ini saya harus lebih hati-hati, oh ini saya harus menggunakan standar-standar khusus, alias memaintainnya lebih mahal mungkin begitu, ya. Dibanding dengan pompa yang sama persis, tetapi untuk purpose-nya untuk di utility misalkan. Nah, jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah contoh dengan denah yang ada seperti ini, menggambarkan denah misalkan. Posisi dari ini, itu menunjukkan contoh dari penerapan why. Ya, seperti itu ya, itu saja yang ingin saya tegaskan dari contoh yang ada di sini. Oh ya, saya juga ingin menunjukkan, tadi kan execution, itu mereka juga harus melakukan, selain prepare, mereka harus kemudian perform, selesai perform, compare, agar at the end of the day mereka bisa melakukan report. Semoga Anda masih ingat apa yang saya maksud. Ya. Maka perlu tahu di manakah mereka itu melakukan review itu. Report itu. Saya menjadi tidak konsentrasi karena ada penjual. Maaf ya. Oke. Jadi di sini, jadi Anda bisa melihat di sini describe work actually carried out. Nah, ini adalah cara kita sebagai planner, ya, yang bekerja di planning division untuk membuat WO tersebut nantinya bisa di compare, ya, bisa dianalisa oleh mekanik, oleh execution division. Jadi kita menuliskan di sini how-nya, mekanik menuliskan di sini how-nya setelah dia selesai kerja. Kita menuliskan di sini untuk when-nya, mekanik menuliskan di sini untuk when-nya. Kenyataannya hanya membutuhkan 1 jam dari yang direncanakan 2 jam, misal. Ya. Maka hal-hal atau informasi itu nantinya akan bisa kita pakai untuk mereview, untuk mengimprove work order ini.
Baik, jadi Anda sekarang sudah paham bahwa bentuk yang dimaksud plan atau work order itu seperti apa, Anda paham. Anda paham pula konsep dari cara merencanakan, planning itu apa, Anda paham. Ya, ada 6 coordinates of planning, ada 6 aspek, 6 perspektif yang harus Anda plan. Ya. Pula Anda paham bagaimana cara melakukan effective planning. Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi itu, kemudian Anda juga paham ketika Anda nge-plan tersebut, sesungguhnya apa yang harus kita lakukan, ya, yaitu kita membalance limitation, ya, membalance constraint, karena kita nggak bisa menghindar dari itu, dan pula Anda paham bentuk-bentuk dari work order yang ada. Dengan sangat Anda mempelajari sendiri selanjutnya file-file yang ada di sini, ya. Ada juga nantinya file ini akan saya upload, ya. Saya memang belum upload karena ada beberapa yang masih saya update hingga tadi malam. Ya, ada info-info baru yang saya masukkan ke slide-slide ini, gitu ya, untuk melengkapi. Nah, jadi ya silahkan Anda baca mulai nanti mungkin akan saya upload. Saya belum upload hari ini. Ya. Kemudian ada juga file yang nantinya Anda temukan di sana, yaitu ini. Ini juga tidak akan saya bahas sekarang karena ini terlalu mudah Anda slide ini menjelaskan tentang tahap-tahap real yang bisa Anda kerjakan ketika Anda melakukan maintenance planning. Ya. Kalau tadi konseptualnya, Anda paham kan? Konsepnya adalah seperti tadi. Anda perhatikan 6 perspektif, 6 aspek, ya, dansusnya. Nah, realnya langkahnya apa? Ini, ya. Langkahnya apa saja, Anda tinggal ikuti nanti di slide-slide berikutnya menjelaskan screening of work request itu ngapain, assessing scoping job to be performed itu ngapain, dansusnya, tinggal dibaca. Karena hanya bacaan dan itu bahasa Inggris yang mudah dimengerti vocabulary-nya, maka saya tidak akan membacakan untuk Anda. Ya, selain juga ya ini sudah kurang dari 20 menit nanti akan habis. Karenanya saya akan akhiri, ya. Oleh karenanya jika ada yang saya akan akhiri sekarang, gitu ya. Jika ada yang ingin tanyakan sebelum saya akhiri, dipersilahkan Anda langsung unmute. Kaitannya dengan informasi atau bahan yang saya sampaikan hari ini, ya. Jadi hari ini tidak ada sesi 2 lagi, tidak ada. Karena kan juga saya nggak fair, ya, saya belum kasih semua bahannya, kalau kemudian ada pertanyaan kan rasanya ya kurang fair. Oleh karenanya tidak ada sesi 2. Sebelum saya akhiri, maka sesi 3 saya buka jika ada yang mungkin tidak jelas dari apa yang saya sampaikan atau terputus-putus koneksinya, dipersilakan. Pak Farudin mau nanya, Pak. Tadi tentang ya, silakan. Sistem model maintenance system itu kan tadi ada proses maintenance model sama proses kontrol model, ya Pak. Itu kan nanti kan menentukan untuk mengubah apakah first order, second order, third order, atau fourth order. Nah, di langkah yang feedback itu kan ketika unacceptable itu kan bisa jadi yang diubah itu hanya change first order, second order, atau nanti bisa mengubah yang fourth order itu, Pak. Itu kan ada menentukan root cause analisis, ya Pak. Nah, misalkan kejadian itu kejadian langka yang belum pernah kita ketahui penyebabnya, terus kita mengira itu penyebabnya adalah sesuai dengan histori yang telah lalu. Nah, ternyata kita mengubah yang bagian yang salah, apakah itu nanti di fourth ordernya, tapi ternyata hanya cukup mengubah first order. Nah, itu bagaimana kita menyikapi hal-hal yang belum kita ketahui karena pengalaman mungkin kan belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, jadi gini, itulah kenapa idealnya Anda sekarang sudah paham di dalam maintenance system, proses itu terbagi menjadi 2. Ada planning, ada execution. Ya. Karena harapannya dengan adanya planning tersebut,
eksekusinya menjadi lebih terarah. Nah, jadi Anda bayangkan gini, kalau aplikasi di lapangan, user itu artinya departemen lain yang bukan maintenance department, katakanlah itu production department, dia datang dengan membawa equipmentnya yang katakanlah rusak, misalkan. Atau dia memanggil. Atau dia kan kalau itu di industri kan dia akan membuat requisition form gitu ya. Ya, dia isi requisition form itu melalui sistem yang ada di komputer. Kemudian orang maintenance department akan paham, oh ini production department ini mereka melaporkan, ya, memohon request ya, pekerjaan. Ya, ada yang rusak ABCD ini ya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di situ user akan menginformasikan tentunya sejelas mungkin, selengkap mungkin gejala yang ada, simptom yang ada. Kan kita itu pura-puraan dokter nih. Ya, di maintenance kan gitu ya. Maka dokter pasti kan akan tanya-tanya dulu dong kan begitu ya. Anda itu sakitnya, yang Anda rasakan apa kan begitu ya, sejak kapan, dan ketika gejala itu muncul, itu panasnya itu pasanya gimana? Panas yang pakai bumi bulat berputar ataukah hanya panas pusing biasa dan seterusnya. Nah, harapannya dari situ nanti akan bisa menjadi dasar bagi planning untuk collect and collate data. Sehingga pada akhirnya muncul suatu work order yang tepat. Nah, jadi konsepnya adalah seperti itu. Ya, sehingga itu nanti harus bisa dieksekusi dengan baik oleh si execution division ya, oleh mekanik. Tapi tentu saja kan, makanya saat ini saya sudah sampaikan ya, nah, kita itu memberikan perintah pekerjaan detail kepada orang yang bisa jadi pengalamannya jauh lebih tinggi daripada yang memplanning kan begitu. Nah, itu menjadi suatu fenomena yang ya itu sudah saya bahas tadi ya. Artinya apa? Artinya memang sangat mungkin itu terjadi kesalahan mendiagnosa, dokter aja melakukan, gitu ya. Sangat mungkin itu terjadi. Nah, yang penting adalah kita harus selalu mengimprove dengan cara mereview work order tersebut. Jadi ya fine, no problem. Apalagi kita bicara tentang keluarga sendiri. Ini kan keluarga sendiri nih ya, perusahaan, di situ ada departemen A, departemen B, berarti itu sesungguhnya keluarga kita sendiri, kan begitu. Ketika kita maintain, kemudian kita eksekusi dengan WO A misalkan, ternyata hasilnya itu tidak efektif dan tidak efisien, katakanlah begitu. Maka kemudian kita perlu BO itu kemudian dianalisis kan begitu. Loh, ini kok masuk lagi nih, ini ada apa ini, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah WO harus di continuously improve ya. Itulah kenapa di sini Anda paham ada report, kemudian ada kegiatan review. Jadi jawaban dari pertanyaan Anda yang pertama adalah WO harus selalu diimprove secara kontinu dengan mekanisme yang ada. Kemudian berikutnya, komentar saya, jawaban saya yang berikutnya adalah sesungguhnya ketika kegiatan mencari akar penyebab itu dilakukan, sesungguhnya tidak harus menunggu untuk recurrent failure sesungguhnya. Kenapa? Sesungguhnya. Kenapa begitu? Karena konsep dari problem solving kan sesungguhnya begitu ya. Bagi Anda yang pernah mempelajari atau mengambil mata kuliah apapun namanya itu, tapi kalau di tempat kami, pengendalian kualitas ya, S1 itu ada mata kuliah. Itu maka Anda akan paham bahwa kalau kita itu menyelesaikan, if we want to solve the problem, first thing that we have to do is not to identify or to determine the solution. Instead, we have to be able to find root cause of the problem. Nah, jadi ketika tadi disampaikan bahwa ini belum ada atau baru, ya, ini baru, belum pernah terjadi, kemudian
ya something like that lah begitu ya. Maka eksekusinya menjadi salah misalkan begitu. Maka sesungguhnya konsep untuk selalu menerapkan root cause analysis itu representasikan dengan baik sesungguhnya, atau selalu dipakai konsep itu. Itulah kenapa kalau Anda perhatikan di sini, dia tidak masuk di dalam or pilihan-pilihan, tetapi and. Ya, jadi ketika unacceptable, maka dilakukan first order, or second order, or third order. Dan di sini ya digunakan adalah and, bukan lagi or fourth order. And di sini adalah memang menjadi sebuah opsi, tapi opsi yang it is very likely to be done, gitu ya. Kan Boolean algebra-nya adalah and di sini. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan saja bahwa yang kedua jawabannya adalah sesungguhnya ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus selalu menerapkan root cause analysis, tentunya menyesuaikan constraint yang ada ya. Karena kan root cause analysis itu ada implikasi waktu, ada implikasi tenaga, ada implikasi biaya, kan begitu. Karena kan kita mendalam ya, menganalisa sekarang. Gini aja deh gampangnya, dokter ya. Ketika Anda ada yang sakit begitu ya, apapun itu, ada gejala muncul, apapun itu, dari yang paling sederhana adalah pusing, gitu ya. Anda datang ke dokter, kemudian dokter tinggal memilih di sini ya. Dia mau ikut yang first order change, second order change, atau dia juga menerapkan first order change. Nah, kadang-kadang dokter itu hanya sebatas 1, 2, 3 change-nya, yaitu apa? Silakan Anda tebus obat ini. Oh, ini obat ini ampuh, yaitu mereknya Bodrex. Wah, maaf ya, saya jualan. Nah, sudah. Nah, kalau itu yang terjadi, bisa jadi itu masalah hilang, pusing hilang, bisa jadi nggak hilang. Ya, karena di dalam obat-obat seperti itu, Bodrex, Sanmol, itu dan seterusnya lah ya. Itu isinya sebetulnya satu, yaitu paracetamol. Paracetamol. Nah, itu bisa jadi hilang, ya, atau tidak hilang. Besok lagi, 2 hari lagi Anda mengeluh dan Anda datang lagi ke dokter. Harusnya atau bukan harusnya ya, ideally gitu ya, si dokter itu akan kemudian memutuskan, waduh ini kayaknya kok saya perlu untuk mengirimkan Anda ke periksa darah ke laboratorium kesehatan. Nah, gitu. Coba Anda cek trigliserida Anda berapa, LDL dan LDH, sangat LD itu berapa? Urusannya dengan kolesterol lah, ya itu berapa? Sehingga harapannya nanti kemudian akan diketahui itu akar penyebabnya. Anda itu kolesterolnya tinggi sekali, misal. Nah, jadi ya itu, tapi kan ya tidak semua dokter akan melakukan itu dengan banyak pertimbangan. Saya yakin lah, saya husnudan aja lah gitu ya. Tapi ya kadang-kadang memang agak-agak inilah. Ini seharusnya begitu. Ya. Kalau memang mau dia harusnya dicari, karena pusing itu adalah gejala dari setiap penyakit. Jadi pusing itu bukan penyakit kan begitu, dia hanyalah simptom saja. Ya. Jadi pasti itu adalah sebuah early warning signal, pusing. Jadi kalau itu suatu equipment rusak, nah kerusakannya sesuatu itu yang Anda sebut dengan tadi sesuatu yang rusak itu yang sebelumnya belum pernah ada, itu bisa jadi itu hanyalah suatu simptom, early warning. Ya. Oleh karenanya, memang seyogianya dilakukan root cause. Ya, saya rasa itu. Kemudian jika ada lagi silakan, jika tidak maka saya akan akhiri. Silakan. Saya rasa tidak ya. Jika ada silahkan ya. Tapi kalau jika tidak ada juga mungkin memang sudah waktunya. Sekarang kurang dari 2 menit. Saya rasa memang sudah sepantasnya. Jika tidak ada yang ditanyakan ya dipersilahkan. Tapi jika tidak ada sudah sepantasnya saya akan akhiri ya. Sekali lagi apakah ada yang akan ditanyakan
Saya rasa tidak. Oke, baik. Baik, saya untuk pertemuan berikutnya saya akan mulai masuk ke topik-topik selanjutnya. Jadi kan judul mata kuliah ini sesungguhnya in English adalah Maintenance Engineering and Asset Management. Ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih aset ini yang kayak apa nih, agar kita bisa melakukan asset management, mengelola aset. Ya. Jadi tentu pertemuan minggu depan kita akan membicarakan tentang aset itu sendiri. Ya, kita kenal dulu aset itu apa. Karena kita sudah paham sekarang maintenance system. Kita sudah paham konsep dasar tentang maintenance planning yang menjadi bagian utama dari tugas kita ya sebagai engineer ya. Tanpa mengesampingkan arti atau kontribusi teman-teman yang ada di execution ya, tentu saja tanpa bermaksud demikian. Ya. Jadi kita membahas. Karena kalau kemudian saya bahas di execution, berarti nanti saya harus memberikan bahan kepada Anda yang Anda harus pelajari tentang how to overhaul kompresor misalkan. Nah, seperti itu ya. Itu kan jadi spesifik sekali. Saya rasa, walaupun toh itu harus dipelajari, itu menjadi sesuatu yang easy peasy lemon squeezy. Itu sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kan itu prosedural ya. Bagaimana cara membongkar itu kan sesungguhnya kan hal yang bagaimana cara mengeset ulang itu kan sesuatu yang prosedural yang tinggal kita, kalau kita tahu sumbernya, kita baca, kita pahami, kita eksekusi, selesai. Ya kan? Hanya untuk mengeksekusi gitu ya. Jadi ya oleh karenanya dengan bekal itu maka mestinya kita bisa membahas hal yang berikutnya, yaitu siapakah mereka itu yang harus kita dealing with itu. Maintenance system itu memaintain aset yang seperti apa yang dimaksud dengan aset. Kemudian cara kita, pendekatan kita memaintainnya itu seperti apa. Ya. Nah, sesungguhnya saya masih ingin, mungkin besok minggu depan ada sedikit yang ingin saya singgung sebelum membahas aset ya, yaitu tentang jenis-jenis maintenance task ya, yaitu nah ini dia. Ya, jadi minggu depan saya akan membahas tentang apakah itu preventive maintenance. Ini masih masuk di matrikulasi ya sesungguhnya ya. Preventive maintenance apa, kemudian predictive maintenance itu apa, kemudian non-urgent corrective maintenance itu apa, ini biasa disebut dengan corrective maintenance saja. Kemudian apa pula yang dimaksud dengan emergency task di sini ya, ini biasa disebut dengan breakdown maintenance atau run to failure maintenance. Nah, jadi minggu depan sebelum kita membahas aset manajemen dengan framework-nya dan lain sebagainya, saya masih akan singgung sedikit tentang bahan matrikulasi tanda petik ya, bahan matrikulasi tanda petik, yaitu penjelasan tentang jenis-jenis itu. Preventive maintenance, predictive maintenance, corrective maintenance, run to failure atau breakdown maintenance, seperti itu. Sekedar memberi ilustrasi supaya you know what you have to do. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Anda sudah menghadiri kuliah sinkron tatap maya ini dengan baik. Ya, saya akan end this meeting now. We will be